Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Selamat pagi semuanya. Kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat untuk acara halal bihalal untuk menyambut Idul Fitri. Di acara BEM ini sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua bisa saling memaafkan. Pada saat ini, rasa cemas dan panik sedang dialami oleh semua warga di dunia, termasuk Indonesia. Jadi, kita harus mencari peluang yang tepat untuk mendapatkan bisnis yang akan bertahan lama. Pada saat ini, menurut saya, hal yang paling tepat untuk mencari usaha yaitu dengan cara berbisnis. Saya sangat senang saat ini karena saya bisa berbicara kepada kalian untuk memberikan tips untuk berbisnis. Walaupun tidak ada pandemi ataupun ada pandemi, kita bisa melakukan usaha jika kita pandai membaca situasi. Jadi hari ini saya lebih akan menjelaskan tentang berbisnis sesuai pengalaman saya. Jika saat pandemi gini, lebih baik kita berbisnis kuliner karena itu akan bertahan lama. Tapi dilihat dulu dari situasinya. Misalnya hari ini lagi booming ini nih, booming makanan ini. Nah, kita juga harus coba bikin itu tapi dengan kemasan yang bagus dan yang paling penting yaitu promosi. Setelah itu saya anjurkan sekali untuk kalian bikin juga sosial media untuk barang dagangan kalian karena itu sangat penting. Dikala pandemi kayak gini, krisis ekonomi kayak gini, pasti orang-orang susah untuk keluar rumah. Nah, kalau target kalian orang tua, kalian cari apa yang bakal orang tua suka. Jadi kalian harus mikirin dulu strateginya dan jangan kayak aduh asal aja deh yang penting dapat uang, jangan kayak gitu eh, karena biar bertahan lama juga. Jadi lebih baik dipikirin dulu apa yang lagi bagusnya baru kalian bikin usaha tersebut. Sesuai pengalaman saya juga, kalau misalnya kalian punya usaha gak mau usahanya keteteran atau gimana, saya mengusulkan ke kalian harus punya catatan. Pokoknya pemasukan, pengeluaran, kalian harus tetap punya catatan itu. Karena itu sangat penting bagi saya, karena untuk memanage juga keuangan si usaha kita. Selanjutnya, kalau misalnya kalian udah bikin sosial media, kalian bisa pakai hashtag. Misalnya kalian jual minuman. Pokoknya ini berlaku bukan untuk makanan doang ya, untuk semua yang bakal kalian jual. Misalnya kalian beli minuman, kalian bisa pakai hashtag jual minuman ini atau jual ini nih. Karena hashtag tuh paling sering dicari. Misalnya nih aku sih jujur pribadi, kalau misalnya mau beli sesuatu barang atau sesuatu makanan, pasti aku pakai hashtag dulu, terus jual bla 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 bla. Dan sekarang juga udah famous banget kalau kita cari sesuatu tuh bikin kayak gitu. Jadi aku ajurin buat kalian yang mau bikin emang yang mau usaha terus punya Instagram, jangan lupa bikin sesuatunya pakai hashtag, oke? Karena menurut saya yang paling penting dalam membuat bisnis makanan yaitu pertama rasa, dan kedua packaging, ketiga promosi. Itu paling penting. Jika minuman kita sudah laku dan kita udah mendapatkan untung dari penjualan kita kemarin, mending untungnya untuk misalnya kita endorse selebgram atau bikin promosi. Kan kadang promosi itu nggak cuman kayak untuk daerah kita. Jadi kalau misalnya untuk daerah, untuk teman-teman kita kan pasti yang beli itu lagi. Tapi kalau misalnya kita ingin bisnis kita lebih laku, lebih baik kita uh, minumannya kita promosiin ke sebuah influencer walaupun emang agak mahal, terus kita tapi perlu modal dulu. Nah, ini bukan berlaku untuk minuman saja, tapi semua barang yang bakal kalian jual. Dan ada tips lagi untuk kalian yang mau jualan, diusahain kalian cari barang yang lagi, wah kira-kira ini lagi disukain sama anak muda, atau gimana target kalian. Kalau misalnya target kalian untuk pemasaran untuk anak muda, kalian harus cari yang kira-kira anak muda bakal beli, kira-kira anak muda bakal menarik, dan fotonya juga harus menarik. Saat ini kalian harus buat sosial media menurut saya untuk mempromosikan dagangan kalian karena itu sangat penting, apalagi di saat pandemi sekarang. Pasti orang-orang jarang yang pergi untuk membeli produk, tapi biasanya melihat di sosial media dulu.
Nah, yang paling penting itu kalian bikin sosial media dan kalian upload misalnya minuman yang akan kalian jual, kalian upload setiap hari dengan aktif ya. Jadi kita harus setiap hari bikin story di Snapgramnya atau apapun ya. Nomor satu kan pasti Instagram kalau nggak Facebook, tapi sekarang tuh yang paling digemari Instagram. Jadi saya anjurkan untuk kalian bikin Instagram. Terus kalian harus aktif di Instagram setiap hari, pokoknya harus update di sana. Apapun itu, walaupun sepi dagangannya tapi tetap update, karena itu jadi membuat kita tuh kayak, oh ini dagangannya ternyata masih ada atau gimana gitu. Jadi saya anjurkan untuk bikin sosial media. Nah, kalau misalnya di dalam bisnis kalian ada yang turun atau aduh gimana nih, bisnisku nggak maju, kan harus mikirin sesuatu ide yang bikin si bisnis kalian tuh kayak wah ini jadi apa sih, jadi kalau bisnis kalian lagi diturun atau kayak udah bosan orang-orang belinya gimana gimana, kalau bisnis kalian lagi turun atau gimana, saya anjurkan buat kalian bikin sesuatu yang baru lagi yang bisa menarik orang. Misalnya kemasannya lebih bagus lagi atau nama si produk yang kalian jual itu lebih bagus lagi namanya. Nah, menurut saya seperti itu. Intinya, peluang bisnis akan selalu ada walaupun sedang pandemi atau krisis ekonomi jika kita ada kemauan dari hati, semangat, dan selalu berpikir positif. Nah, saya yakin juga di sini masih banyak yang takut untuk berbisnis, tapi saya di sini ngasih tahu ke kalian bahwa jangan takut karena dalam berbisnis itu pasti ada yang di atas, ada yang di bawah. Asal kita mau berusaha dan berpikir positif. Selain kita harus semangat dan niat, aku harap kalian coba tips-tips dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian dan untuk orang tua kalian atau siapapun yang akan berbisnis. Tapi takut itu jangan takut. Yang penting kita semangat, terus niat juga dan selalu berdoa. Saya yakin pasti di sini masih banyak yang takut untuk berbisnis karena takut barangnya tidak banyak yang minat atau mungkin takut gak balik modal. Kalau menurut saya singkirin pikiran itu dan kita harus berpikir positif. Kita harus yakin bahwa bisnis kita bakal laku bagaimanapun caranya dan kita harus usaha usaha yang tadi saya kasih tahu tips-tipsnya. Nah, kita coba dulu dengan apa yang tadi saya kasih tahu. Sekian pidato dari saya. Maaf bila banyak salah kata dan belum sempurna. Semoga semuanya tetap diberi kesehatan dan semoga apa yang saya berikan tadi bermanfaat untuk saya dan untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.